Hai teman-teman semuanya, Hao, kembali lagi di Adult International Class bersama aku Deana di kelas speaking bahasa Mandarin. Hari ini adalah pertemuan kedua kita. Apa kabar teman-teman semuanya? Masih semangat belajar kan ya? Oh ya, kelas hari ini akan dilaksanakan secara asinkronus, yaitu secara tidak langsung. Jadi hari ini tidak ada pertemuan Zoom meeting, hanya dilakukan melalui video, PPT, dan juga materi yang akan aku share di grup Telegram kita. Nah, teman-teman jangan khawatir nih, di pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan live Zoom meeting kok. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai introduction and greetings, atau dalam bahasa Mandarinnya adalah 自我介绍. 自我介绍, yang artinya adalah memperkenalkan diri kita sendiri. Introduction and greeting ini sangat penting untuk kita pelajari teman-teman. Kenapa? Karena saat kita pertama kali bertemu orang, tentu dong kita harus menyapanya dulu. Oleh karena itu, yuk langsung saja kita mulai. Nah, greetings pertama yang paling sering kita temui dan juga gunakan yaitu ni hao. Ni hao. Ni hao. Nah, teman-teman, kita lihat nih, ni hao. Nadanya adalah ni, nada 3, dan juga hao, nada 3. Jika teman-teman masih ingat pelajaran pinyin kita minggu lalu, jika nada 3 bertemu nada 3, maka nada 3 pertama dibaca menjadi nada 2. Jadi ini dibaca menjadi ni, ni. Jika digabung, ni hao, ni hao, ni hao. Yang artinya adalah hai atau halo. Nah, ni ini bisa juga kita ganti menjadi nin, nin. Yang artinya adalah juga sama nih teman-teman, artinya juga kamu. Tetapi nin ini biasanya digunakan untuk orang yang lebih senior atau orang yang lebih dihormati. Misalnya saat teman-teman nih bertemu profesor atau bertemu manajer yang lebih senior daripada kalian, lebih dihormati, itu kalian bisa memanggil mereka dengan cara nin hao. Nin hao. Nah, selain menggunakan nin hao, nah jadi form si ni hao ini bisa fleksibel teman-teman. Ni yang di depan ini bisa kita ganti menjadi kata pronomina yang lainnya. Misalnya, kita mau ganti menjadi nimen, nimen, nimen. Jadi kita bisa ganti menjadi nimen hao, nimen hao, nimen hao. Nah, nimen ini artinya adalah kalian. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, mungkin ke tempat tongkrongan atau ke kelas atau kemana, kalian mau nyapa teman-teman yang lebih dari 1, lebih dari 2, kalian bisa pakai nimen hao. Selain nimen hao, kalian juga bisa pakai ta xia hao, ta xia hao, ta xia hao. Nah, ta xia ini artinya adalah keluarga besar ya. Kalau hanya diterjemahkan langsung dari bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya artinya itu kayak para hadirin atau semuanya. Nah, biasanya digunakan waktu kapan nih? Biasanya waktu pidato atau saat kita ingin berbicara dengan orang banyak. Misalnya kayak aku sekarang ingin mengajar teman-teman yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Aku bisa menggunakan ta jia hao. Begitu. Nah, di dalam slide ini ada beberapa vocabulary atau shengci yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah ni, yang artinya adalah kamu. Yang kedua, hao, yang artinya adalah baik. Yang ketiga adalah nimen. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, kok si men ini nggak ada tanda atau nadanya di atas sih? Nah, ini nih teman-teman yang kita sebut dengan nada ringan. Jadi, nimen, namun ini dibaca kayak netral, nada biasa aja. Nah, nimen ini artinya adalah kalian. Yang keempat adalah ta jia. Ta jia artinya adalah semuanya atau dalam artian itu orang banyak. Begitu teman-teman. Nah, selain kata ni hao yang biasa kita gunakan untuk menyapa, ada beberapa sapaan yang bisa kita gunakan nih teman-teman. Tapi sifatnya itu lebih informal dan juga lebih sering digunakan kepada sesama teman atau kolega kita. Yang pertama adalah ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao ma. Nah, ni hao ma ini artinya adalah apa kabar? Jadi kalau misalnya kita ketemu teman kita nih, kayak, hey, ni hao ma? Kita bisa jawab dengan hen hao.
我很好. Yang artinya adalah kayak apa kabar? Nah, kita jawab nih dengan 我很好 yang artinya adalah saya baik-baik saja. Nah, I'm fine begitu teman-teman. Yang kedua adalah 吃饭了吗?吃饭了吗?吃饭了吗?吃饭了吗? Yang artinya adalah sudah makan belum? Nah, 吃饭 itu artinya adalah makan. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kok tanya sih udah makan belum? Nah, teman-teman fun fact aja, bagi orang Chinese dan juga orang Cina, menggunakan kata 吃饭了吗 atau sapaan 吃饭了吗 ini sangat sering digunakan. Nah, 吃饭了吗 ini kayak menunjukkan bahwa kita tuh peduli dengan teman-teman kita, peduli dengan keluarga kita yang menanyakan bagaimana nih, mereka udah makan belum gitu. Jadi 吃饭了吗? Yang terakhir yaitu 最近怎么样?最近怎么样?最近怎么样?最近怎么样? Yang artinya adalah bagaimana akhir-akhir ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk kita menyapa teman-teman yang sudah yang sudah kita kenal lama, yang mungkin kita sudah beberapa hari, beberapa minggu kita tidak bertemu dengannya. Jadi kita tanya nih, bagaimana kabar, gimana nih akhir-akhir ini gitu kayak, 最近怎么样了? Nah, 最近怎么样? Begitu teman-teman. Selain itu, kita juga bisa nih menggunakan sapaan sesuai dengan jam atau waktunya. Yang pertama adalah selamat pagi, yaitu 早安,早安,早安. Atau kita juga bisa menggunakan 早上好,早上好,早上好. Yang kedua adalah selamat siang, yaitu 午安,午安,午安. Atau juga bisa menggunakan 中午好,中午好,中午好. Selanjutnya adalah selamat sore. Kita bisa menggunakan 下午好,下午好,下午好. Yang terakhir yaitu selamat malam. Kita bisa menggunakan 晚安,晚安,晚安. Atau bisa juga menggunakan 晚上好,晚上好,晚上好. Nah, teman-teman mungkin bingung ya, kenapa sih kita ada yang 早安, 午安, 晚安, ada yang 早上好, 中午好, 下午好, 晚上好. Apa sih bedanya? Nah, sebenarnya ini semua bisa kita gunakan. Tetapi biasanya untuk 早安, 晚安ini bisa kita gunakan untuk kayak sebelum tidur begitu teman-teman. Jadi waktu kita bangun tidur nih, kita bisa bilang 早安. Nah, kalau kita mau ucapin untuk orang kayak selamat tidur, kita bisa gunakan 晚安, 晚安, begitu. Nah, selain itu juga 午安 ini bisa digunakan untuk siang dan juga sore ya teman-teman. Lalu untuk 中午好 ini lebih sering digunakan untuk siang hari, yang tengah hari. Sedangkan 下午 ini juga bisa digunakan untuk kayak good afternoon ya. Jadi kayak jam 2-an itu masih bisa menggunakan 下午好. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam perkenalan diri kita. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk memperkenalkan nama kita. Ada 3 form atau 3 bentuk kalimat yang bisa teman-teman gunakan nih. Yang pertama adalah 我的名字是小明。我的名字是小明。我的名字是小明. Nah, 我 ini artinya adalah saya. Te ini berarti kepunyaan. Jadi 名字 itu artinya adalah nama. Jadi 我的名字 artinya adalah nama saya. Shi artinya adalah. Nah, Xiaoming. Nah, Xiaoming ini adalah nama orang nih teman-teman. Jadi nama dia adalah Xiaoming. Yang aku garis bawahi ini teman-teman bisa ubah dengan nama teman-teman. Misalnya nama teman-teman itu Bunga. Jadi 我的名字是 Bunga. 我的名字是 Bunga. Begitu. Form kedua yaitu 我的名字叫小明。我的名字
叫小明，我的名字叫小明. Nah, di sini yang berubah hanyalah shi, kita ganti menjadi jiao. Jiao ini artinya adalah panggil. Jadi kayak bisa dibilang, oh nama saya bisa dipanggil Xiaoming. 我的名字叫小明. Nah, Xiaoming ini juga bisa diganti dengan nama-nama lain. Misalnya, 我的名字叫阿弟. 我的名字叫阿弟. Begitu teman-teman. Yang terakhir yaitu lebih singkatnya, yaitu 我叫小明. 我叫小明，我叫小明. Nah, 我 saya, 叫 dipanggil, 小明 saya bisa dipanggil Xiaoming, begitu. Nah, bisa juga kita ganti menjadi 我叫 Budi. 我叫 Budi, itu berarti nama saya adalah Budi. Nah, sekarang coba teman-teman nih, ganti dengan nama teman-teman kalian sendiri. Nah, kita coba ya. Yang pertama, 我的名字是. 我的名字是. Yang kedua, 我的名字叫. 我的名字叫. Yang ketiga, 我叫. 我叫. Oke, next yaitu perkenalan asal tempat daerah kita. Ada 3 form juga nih yang aku berikan untuk teman-teman. Yang pertama adalah 我从北京来. 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 Yang artinya adalah saya berasal dari Beijing. 我 artinya adalah saya. 从 artinya dari. Beijing ini adalah kota Beijing atau ibu kota negara China. Dan lai ini adalah datang atau berasal. Jadi, 我从北京来 artinya adalah saya berasal dari Beijing. Nah, yang aku garis bawahi di sini, yang Beijing, ini kalian bisa ubah menjadi nama-nama daerah kalian. Misalnya nih, aku 我从巴旦来. 我从巴旦来. Yang artinya adalah saya berasal dari Batam. Nah, form yang kedua yaitu 我来自雅加达. 我来自雅加达. Yang artinya adalah saya berasal dari Jakarta. Jadi 我 saya. 来自 artinya adalah berasal. Yajiata, ini adalah bahasa Mandarinnya dari Jakarta. Jadi, 我来自雅加达, saya berasal dari Jakarta. Kalau misalnya aku, ini aku ganti ya, jadinya 我来自巴旦. 我来自巴旦. Saya berasal dari kota Batam. Begitu teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu 我是印尼人. 我是印尼人. Nah, 我是 ini artinya adalah saya adalah. Ini itu Indonesia. Sebenarnya bahasa Mandarin Indonesia itu adalah Indonesia. Tapi kita biasanya menyingkatnya hanya menyebutkan ini. Sedangkan ren artinya adalah orang. Jadi, 我是印尼人. Saya adalah orang Indonesia. Nah, jadi ini kalian bisa ganti menjadi kota, nama kota, atau nama negara lainnya, teman-teman. Nah, di dalam slide ini ada beberapa shengci yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu cong, dari. Lai, datang. Lai zi, berasal. Ren, orang. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memperkenalkan atau memberitahu umur kita. Yang ada 2 form yang aku buat. Yang pertama adalah 我今年24岁. 我今年24岁. 我 saya. 今年 tahun ini.
24 岁 artinya adalah tahun. Nah, jadi 24 ini teman-teman bisa ganti menjadi umur teman-teman sendiri ya. Teman-teman kan sudah belajar nih bagaimana cara menyebut angka bersama Kak Victoria kemarin. Jangan lupa ya. Jadi 我今年24岁 artinya adalah saya tahun ini berusia 24 tahun. Yang kedua yang adalah 我16岁我16岁我 saya 16 岁 artinya adalah tahun. Jadi 我16岁 saya berusia 16 tahun. Nah, sekarang teman-teman ganti ya dengan umur teman-teman sendiri. Nah, aku ini review kembali deh bagaimana cara menyebutkan angka dalam bahasa Mandarin. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
7, 8, 9, 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi teman-teman bisa tambah sendiri nih. Misalnya kayak tadi 24 berarti 24. Kalau misalnya 20 berarti 20. Nah, dalam slide ini kita bisa mempelajari 3 shengci atau kosakata. Yang pertama adalah 今年, tahun ini. 年, tahun. 岁, umur. Nah, sekarang adalah bagaimana cara kita untuk memberitahu pekerjaan atau profesi kita nih teman-teman. Yang pertama adalah langsung saja nih pakai 我是. Saya adalah. 我是老师. 我是老师. Saya adalah guru. Jadi 老师 artinya adalah guru. 我是老师. 我是老师. Yang kedua, ini formnya juga sama ya, langsung saja pakai 我是. Jadi 我是北京大学的学生. 我是北京大学的学生. Saya adalah mahasiswa Universitas Beijing. Jadi 北京 artinya adalah Beijing, 大学 artinya adalah universitas. 学生 artinya adalah murid atau di sini artinya adalah mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita mau bilang nih, saya adalah seorang murid. 我是学生. 我是学生. Yang ketiga contohnya adalah 我是公司职员. 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 Yang artinya adalah saya adalah karyawan atau saya adalah seorang karyawan kantoran ya. Jadi di sini kongsi itu artinya perusahaan, dan ini adalah karyawan. Nah, di dalam sini ada 2 vocabulary yang bisa kita pelajari nih teman-teman. Yang pertama adalah 大学, universitas. 公司, perusahaan. Oh ya maaf ya teman-teman, di sini aku ada yang salah ketik. Harusnya itu adalah kong nadanya nada 1. Jadi kongsi, perusahaan. Nah, jadi teman-teman juga bisa nih ubah yang ada di aku garis bawahi menjadi profesi atau pekerjaan teman-teman masing-masing. Nanti aku bakal kirim list nama-nama profesi di dalam bahasa Mandarin. Jadi teman-teman bisa nih cari nih, teman-teman pekerjaannya apa, bisa cari bahasa Mandarinnya dan langsung ubah di dalam kalimat ini. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita memberitahu hobi kita nih teman-teman. Ada 3 macam bentuk kalimat. Yang pertama adalah 我的爱好是唱歌和跳舞. 我的爱好是唱歌和跳舞. 我的爱好是唱歌和
跳舞. Jadi 我的爱好. Nah, 爱好 ini artinya adalah hobi. Jadi 我的爱好 hobi saya 是 adalah 唱歌 menyanyi 和 dan 跳舞 menari. Jadi aku garis bawah ini teman-teman bisa ubah jadi apapun hobi kalian. Jadi 我的爱好是唱歌和跳舞. Yang kedua adalah 我喜欢看电影. 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 Nah, 我 ini artinya adalah saya. 喜欢 suka. 看电影 kan itu adalah menonton. 电影 film. Jadi 我喜欢看电影. Saya suka menonton film. Jadi form yang tetap itu adalah 我喜欢, saya suka. Jadi kalian bisa tambah nih, kalian suka apa? 我喜欢唱歌, 我喜欢跳舞, 我喜欢唱歌和跳舞. Itu juga boleh. Yang terakhir yaitu 我的兴趣是画画. 我的兴趣是画画. Nah, 我的兴趣 ini artinya adalah kesukaan atau hobi. 是 adalah 画画. Nah, teman-teman bisa lihat pinyin di sini ada ada R di belakangnya. Jadi kita bacanya adalah 画画. Jadi di belakang 画 itu ada seperti ada R sedikit tapi tidak begitu jelas. Jadi 我的兴趣是画画. Hobi saya adalah menggambar. Nah, vocabulary yang bisa kita pelajari yang pertama adalah te. Te ini ada kepunyaan. Yang kedua, 爱好 hobi. 和 dan 喜欢 suka. 兴趣kesukaan ataupun hobi. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang teliti ya. Waktu kita lihat nih, 爱好 ini bukannya ni hao atau hao ya. Kenapa dibaca jadi nada 4 bukan nada 3? Nah, teman-teman, jadi di dalam Mandarin itu ada beberapa kata atau ada beberapa aksara huruf yang bisa dibaca berbeda-beda nadanya dan juga berbeda-beda artinya. Misalnya kayak tadi, 很好 ma, ni hao. Hao di sana itu nada 3 berarti baik. Sedangkan di sini tulisannya sama tetapi kita baca dengan hao. Hao nada 4 yang artinya adalah suka. Jadi 爱好 yaitu kesukaan atau hobi kita. Begitu teman-teman. Nah, 现在呢? Nah, 现在 itu artinya sekarang. 现在 kita akan 练习. 我们要练习. Kita akan latihan. Jadi 练习 itu latihan. 对话 yaitu dialog. Nah, 现在我们要练习对话. Sekarang kita akan latihan atau praktek dialog nih teman-teman. Nah, dialog pertama, jadi kita baca bareng-bareng ya. 你叫什么名字? 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 Yang artinya adalah siapa nama kamu atau nama kamu siapa, begitu ya. Yang B, 我叫马克. 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 你呢? 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 我叫马克. 你呢? 我叫马克. 你呢? Yang artinya adalah nama saya Mark. Jadi Mark ini adalah pelafalan Mark. Nah, pelafalan Mandarinnya itu adalah Mark. Nah, nama saya adalah Mark. Kalau kamu, nah Nina. Kalau kamu, nah yang selanjutnya, 我叫李月. 我叫李月. 很高兴认识你.
很高兴认识你。我叫李月，很高兴认识你。我叫李月，很高兴认识你. Yang artinya adalah nama saya Li Yue. Senang berkenalan dengan kamu. Jadi 很高兴认识你. 很 itu artinya sangat. 高兴 senang. 认识 kenal. Ni kamu. Jadi artinya adalah senang berkenalan dengan kamu. Yang selanjutnya, 我也很高兴认识你。我也很高兴认识你。我也很高兴认识你。我 saya ye juga 很高兴认识你. Sangat senang berkenalan dengan kamu. Jadi saya juga sangat senang berkenalan dengan kamu. Nah, yuk kita baca teman-teman ya. 1, 2, 3. 你叫什么名字？我叫马克。你呢？我叫李月，很高兴认识你。我也很高兴认识你。Sekali lagi, 你叫什么名字？我叫马克。你呢？我叫李月，很高兴认识你。我也很高兴认识你。Sekarang adalah dialog yang kedua atau 对话2。A. 你多大了？你多大了？你多大了？ Berapakah usia kamu? Jadi 你多大了？ 你 itu artinya adalah kamu. 多 itu banyak ya. 大 besar. Le itu sudah. Jadi kayak mungkin kalau misalnya diterjemahkan di bahasa Indonesia bisa rasanya aneh ya. Tetapi itu artinya adalah berapakah usia kamu? Nah, si B menjawab, 我今年18岁。我今年18岁。我今年18岁。Saya tahun ini berusia 18 tahun. 你弟弟几岁了？你弟弟几岁了？你弟弟几岁了？ Ni itu artinya kamu. Titi, adik laki-laki. Ci sui, ci itu artinya berapa. Sui, umur atau usia. Le, sudah. Jadi bahasa Indonesianya adalah berapa usia adik laki-laki kamu. Nah, ni titi ci sui le. Si B menjawab, ta 6岁. Ta 6岁. Dia berusia 6 tahun. Nah, teman-teman mungkin ada yang bingung ya. Kenapa sih ada dua macam bentuk? Ada ni total sama ni jisui le. Apa sih bedanya? Nah, bedanya nih teman-teman, ni total ini biasanya kita tanyakan kepada orang-orang yang lebih, nih ya umurnya yang lebih besar. Atau yang umurnya itu bukan anak kecil lagi. Sedangkan ni jisui le, ini biasanya ditanyakan untuk teman-teman atau adik-adik kita nih yang lebih kecil, yang umurnya di bawah 10 tahun. Atau mungkin remaja-remaja yang umurnya tuh masih belasan tahun. Sedangkan ni total ini lebih sopan. Jadi kita biasa tanyakan ini kepada orang-orang yang berusianya mungkin bisa sebaya dengan kita atau mungkin yang lebih tua daripada kita. Jadi ni total sama ni jisui le artinya sama ya, hanya saja penggunaannya yang berbeda. Nah, yuk kita baca teman-teman. Ni total, 我今年18岁。你弟弟几岁了？他6岁。Sekali lagi, 你多大了？我今年18岁。你弟弟几岁了？他6岁。Dialog ketiga atau 对话3. 对话3. Nah, di sini kita akan menanyai teman-teman, dia berasal dari mana sih atau asal negara dan juga asal daerah orang-orang. Nah, ada dua macam jenis. Yang pertama kita lihat sebelah kiri dulu, yaitu 你是哪里人？你是哪里人？你是哪里人？
yang artinya adalah kamu orang mana. Jadi ni kamu, shi adalah nali. Nali itu yang mana atau di mana. Jadi ni shi nali ren, ni shi nali ren, kamu orang mana gitu. Nah si B menjawab, 我是巨港人，我是巨港人。Saya adalah orang Palembang. Jadi 我是巨港人。巨港ini adalah bahasa Mandarinnya dari kota Palembang. Jadi 我是巨港人, saya orang Palembang. Nah, selanjutnya kita lihat sebelah kanan. 你是哪国人？你是哪国人？你是哪国人？ Yang artinya adalah kamu orang negara apa? Kamu berasal dari negara mana? Begitu. Jadi kuo di sini adalah kuojia. Kuo artinya adalah negara. Jadi ni shi na kuo ren, kamu orang negara mana? Begitu. Nah, si B menjawabnya dengan 我是美国人，我是美国人，我是美国人。Yang artinya adalah saya orang Amerika. Jadi Meikuo ini artinya adalah Amerika. Kalau misalnya teman-teman, aku mau bilang aku adalah orang Indonesia. Ayo, tadi apa bahasa Mandarinnya Indonesia? Ayo apa? Benar sekali, bahasanya yaitu ini. Jadi kalau misalnya kita mau bilang saya orang Indonesia bagaimana? Benar sekali. 我是印尼人，我是印尼人。Nah ya teman-teman, kita baca dialog ini mulai dari yang sebelah kiri ya. 你是哪里人？我是巨港人。你是哪国人？我是美国人。Sekali lagi, 你是哪里人？我是巨港人。你是哪国人？我是美国人。Oke, bagus sekali teman-teman. Dialog terakhir atau 对话式. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk menanyakan hobi atau kesukaan teman-teman kita. Nah, yang A menanyakan, 你的爱好是什么？你的爱好是什么？你的爱好是什么？ Yang artinya adalah apa hobi kamu? Nah, si B menjawab, 我的爱好是游泳。我的爱好是游泳。你呢？你呢？你的爱好是什么？你的爱好是什么？我的爱好是游泳。你呢？你的爱好是什么？ Nah, di sini B menjawab, hobi saya adalah berenang. Jadi, 游泳 itu artinya adalah berenang. 你呢? Kalau kamu, 你的爱好是什么? Apa hobi kamu? Nah, oke. Lalu si A pun menjawab, 我最喜欢跳舞。我最喜欢跳舞。我最喜欢跳舞。我也很喜欢听音乐。我也很喜欢听音乐。Yang artinya adalah saya paling suka menari. Jadi 最 itu paling, 喜欢 suka. Jadi paling suka menari. Oh, 我也很喜欢听音乐. Saya juga suka mendengarkan musik. Jadi 听 ini adalah mendengarkan, 音乐 musik. Jadi 我最喜欢跳舞。我也很喜欢听音乐。Nah, sekarang kita baca dialognya bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. 你的爱好是什么？我的爱好是游泳。你呢？你的爱好是什么？我最喜欢跳舞。我也很喜欢听音乐。Sekali lagi, 你的爱好是什么？我的爱好是游泳。你呢？你的爱好是什么？我最喜欢跳舞。我也很喜欢听音乐。Oke, kita sekali lagi ya. Kayaknya cepet banget tadi aku bacanya. Oke. 你的爱好是什么？
我的爱好是游泳。你呢？你的爱好是什么？我最喜欢跳舞。我也很喜欢听音乐。Oke. Sekarang nih teman-teman, tadi kan kita sudah mempelajari bagaimana cara memperkenalkan diri kita, mulai dari nama, asal kita, umur, pekerjaan, dan juga hobi kita. Sekarang kita gabungin nih teman-teman kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari. Jadi seperti ini, kita baca bersama-sama ya. 大家好，我的名字叫陈小明，来自雅加达。我今年20岁，我是印尼大学的学生。我的爱好是看电影和唱歌。Yuk sekali lagi. 大家好，我的名字叫陈小明，来自雅加达。我今年20岁，我是印尼大学的学生。我的爱好是看电影和唱歌。Oke, kita terakhir ya. Kita baca yang lebih cepat lagi teman-teman. 1, 2, 3. 大家好，我的名字叫陈小明，来自雅加达。我今年20岁，我是印尼大学的学生。我的爱好是看电影和唱歌。Oke. Nah, begitu saja teman-teman pelajaran kita untuk hari ini. Dan terakhir, aku akan berikan 作业 atau tugas untuk teman-teman semuanya. Yang pertama adalah menerjemahkan slide 14 yang barusan tadi kita baca nih teman-teman ke dalam bahasa Indonesia. Ingat ya, slide 14 yang tadi barusan kita baca, teman-teman translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu membuat perkenalan diri seperti di slide 14 dengan isi, nama, asal tempat, usia, pekerjaan, dan hobi. Nah teman-teman tadi kan kita sudah pelajari nih berbagai berbagai bentuk kalimat untuk memperkenalkan diri kita. Teman-teman boleh nih di mix, kalian campur aja, kalian suka pakai kalimat yang mana, kalian boleh pakai. Yang penting isinya itu harus ada 5 kalimat, ada 5 jenis yaitu nama kalian, tempat, usia, pekerjaan, dan juga hobi kalian nih teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya dari slide-slide sebelumnya. Nah, dikirimnya di mana? Nanti aku bakal kirim link Google Form di dalam grup Telegram kita. Deadline-nya itu Minggu 29 November jam 11.59 malam. Nah, buat teman-teman nih yang masih bertanya, Kak, kalau misalnya udah lewat deadline masih boleh kumpul gak? Aku masih boleh kok teman-teman, aku masih open Google Form-nya, teman-teman bebas kapanpun kalian mau kumpul, karena aku juga maklumin kita semua masih kuliah, masih sekolah, masih kerja, kita punya banyak kesibukan masing-masing. Tapi teman-teman kalau bisa, kalian kumpulnya sebelum deadline nih teman-teman, jadi aku bisa lihat, oh sudah berapa orang sih yang ada pelajari video ini, ada berapa teman-teman yang sudah paham mengenai materi ini. Jadi kalau misalnya aku ada pegangan seperti ini, aku bisa nih lanjut, oh teman-teman ternyata cepat ya pahamnya, banyak yang benar. Jadi kita bisa belajar lebih cepat, kita bisa belajar lebih banyak hal lagi teman-teman. Oke, sekian saja untuk kelas hari ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh ke grup Telegram. Kalian bisa tanya tuh di sana, kalian boleh chat atau pakai voice note, atau mungkin kalian ada beberapa kosakata atau kalimat yang kalian masih bingung, yang kalian temuin dalam sehari-hari, kalian boleh ajarin teman-teman tanyain ke aku. Aku feel free kok untuk teman-teman yang mau bertanya. Jadi, 最后呢, yang paling terakhir yaitu 谢谢大家. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. 加油 untuk pelajaran selanjutnya. Untuk pelajari kita bahasa Mandarin ini, teman-teman semuanya semangat dalam mempelajari bahasa Mandarin, jangan sampai fangci, jangan sampai menyerah. Walaupun Mandarin itu susah, mungkin masih asing, tapi ingat teman-teman, ala bisa karena biasa. Jadi semuanya itu kita bisa karena kita terbiasa. Jika teman-teman setiap hari mempelajarinya, teman-teman selalu ada fusi, ada latihan, ada cari bahan sendiri, percayalah teman-teman, suatu saat nanti teman-teman pasti juga bisa bahasa Mandarin kok. Semangat ya, terima kasih juga telah mengikuti kelas hari ini.